Dora Nkem Akunyili mungkin menjadi nama yang terdengar asing bagi kita, tapi tidak bagi warga negara Nigeria. Wanita hebat kelahiran 14 Juli 1954 tersebut adalah orang yang berperan besar dalam melawan masalah obat palsu di negaranya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Anda yang tertarik pada thumbnail maupun judul yang saya buat, menurut saya adalah sebagian kecil orang yang memiliki ketertarikan dan rasa ingin tahu yang besar akan hal-hal baru yang bermuatan positif. Pada video kali ini, saya ingin mengajak Anda mengenal sosok hebat yang berani melakukan perubahan untuk hidup dan keselamatan banyak orang. Dora Nkem Akunyili adalah seorang wanita kelahiran Nigeria yang kemudian lebih banyak dikenal publik setelah dirinya resmi menjabat sebagai Dirjen NAFDAC pada tahun 2001. NAFDAC sendiri adalah singkatan dari National Agency for Food and Drug Administration Control yang bisa juga disebut sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanannya Nigeria. Selama menjabat dari tahun 2001 hingga 2008, Dora Nkem Akunyili memiliki konsentrasi yang besar terhadap masalah obat palsu di negara tersebut. Selain kepeduliannya terhadap masyarakat akan risiko yang ditimbulkan oleh obat palsu, nyatanya ada fakta lain yang membuat Akunyili semakin termotivasi untuk menyerang masalah obat palsu. Dikutip dari Wikipedia, pada tahun 1988, dia menyaksikan salah seorang saudara perempuan yang meninggal setelah diberikan suntikan insulin palsu yang merupakan bagian dari pengobatan diabetes. Langkah Akunyili menjadi seorang dirjen NAFDAC bermula ketika dirinya menjadi sekretaris zona dana perwakilan khusus minyak pada tahun 1996 yang bertindak mengkoordinasikan proyek-proyek yang didanai oleh uang minyak di negara bagian tenggara Nigeria. Dalam kapasitas besar tersebut, Akunyili mulai menarik perhatian publik termasuk Presiden Nigeria saat itu, Olusegun Obasanjo. Sampai pada suatu momen di mana Akunyili didiagnosis menderita penyakit yang cukup parah pada bagian pankreasnya dan segera diberangkatkan ke London, Inggris untuk mendapatkan penanganan medis dengan dana dari pemerintah di tangannya. Beruntung, pada kenyataannya para dokter di Inggris menyatakan bahwa penyakit yang diderita Akunyili masih dapat disembuhkan tanpa perlu tindakan operasi. Kemudian secara jujur, Akunyili mengembalikan cek senilai $18.000 Amerika kepada pemerintah Nigeria. Bukankah itu hal yang wajar? Ternyata hal tersebut sesuatu yang tidak biasa dilakukan di sana, di Nigeria. Harumnya bunga pasti akan tercium. Begitu juga dengan sikap positif yang ditunjukkan Akunyili yang berhasil membuat Menteri Keuangan pada saat itu mengatakan bahwa Presiden Olusegun Obasanjo menginginkan seseorang yang dapat membantu membersihkan NAFDAC. Tanpa ragu, sang Menteri Keuangan kemudian merekomendasikan Akunyili karena dua alasan besar: sikap jujurnya dan latar belakang pendidikan dalam bidang farmasi. Singkatnya, Akunyili pun akhirnya resmi menjabat sebagai Dirjen NAFDAC pada tahun 2001. Dirinya memulai perjuangan bagi rakyat Nigeria dengan kampanye untuk meningkatkan kualitas air murni, yaitu air minum yang dijual dalam kantong kepada rakyat yang kurang mampu dengan harga yang lebih rendah daripada air dalam kemasan. Akunyili mulai menerapkan sistem pendaftaran dan menyebarkan berita tersebut secara nasional untuk produsen dan konsumen, hingga akhirnya rakyat mulai sadar dan memeriksa nomor NAFDAC di kemasan air mereka. Dikutip dari Wikipedia, Akunyili kemudian membentuk sebuah tim yang terdiri dari apoteker dan inspektur wanita, lalu kemudian memulai perang melawan obat palsu. Hasilnya, sebanyak 140.000 euro nilai obat palsu yang berhasil disita, termasuk dari negara bagian Kano. Mereka terus bergerak hingga berhasil menutup pasar obat terbuka di Nigeria. Pada tahun 2003, Yayasan Jantung Anak Internasional mengunjungi Nigeria untuk melakukan tindakan operasi terhadap anak-anak di rumah sakit pendidikan di Enugu. Setelah sebelumnya, 4 orang anak meninggal dunia dengan dugaan kasus pasokan medis palsu. Seorang perawat jantung bernama Joanna Priest mengatakan, Anda memberi mereka adrenalin untuk memulai kembali jantung, dan itu biasanya berhasil. Tapi kali ini tidak, itu adalah air. Saya merasa menyuntikkan air, bukan adrenalin. Pihak rumah sakit tampak seolah menutupi fakta yang sebenarnya. Sampai akhirnya, Akunyili berhasil menyita pasokan dan menemukan adrenalin palsu, pelemas otot palsu, dan cairan infus yang sudah terinfeksi. Perlawanan yang dilakukan Akunyili terhadap fakta-fakta menyedihkan tersebut membawa Akunyili pada momen-momen yang tidak mudah bagi hidupnya. 26 Desember 2003, dalam perjalanannya ke negara bagian Anambra di Nigeria Timur,
orang-orang bersenjata menembaki konvoi rombongan Akunyili. Nyawanya berada di persimpangan akhir kehidupan saat peluru berhasil menembus kaca belakang mobil dan mengenai jilbab atau penutup kepala yang dikenakannya. Bahkan, keluarga dan staf di lingkungan Akunyili juga mendapatkan ancaman pembunuhan. Pada akhir hidupnya, Dorankam Akunyili meninggal di rumah sakit spesialis kanker di India pada 7 Juni 2014 setelah dirinya berjuang melawan kanker rahim selama kurang lebih 2 tahun. Tapi bagi warga negara Nigeria, Akunyili dan segala dampak positif yang dilakukannya masih tetap hidup. Dampak positif dari perjuangan yang dilakukannya mengakar kuat di dunia kesehatan Nigeria, memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi masyarakat yang begitu dicintainya. Dari Dorankam Akunyili kita belajar bagaimana kasih, usaha, dan niat baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mampu memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Karena kebaikan itu menular.